Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik, Ibu Aulia Utami Putri SIP MSI, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikita Hairunisa dengan nomor induk mahasiswa 071128212671 dari kelas B Indralaya. Kali ini saya akan membahas tentang inovasi program pemerintah untuk menyelesaikan tugas akuntabilitas keuangan sektor publik saya. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua adalah inovasi aplikasi Peduli Lindungi, dan yang ketiga adalah inovasi kebijakan e-tilang. Baik, masuk ke akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder menurut Mardiasmo tahun 2018. Hal ini dapat berupa memberikan, menyajikan, melaporkan kegiatan melalui laporan keuangan kepada prinsipal. Konsep akuntabilitas telah berkembang menjadi konsep yang lebih luas dari manajemen keuangan terpadu dan tata kelola atas penggunaan sumber daya keuangan dan lainnya secara efektif dan efisien di semua lingkup pemerintah. Selanjutnya adalah inovasi aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi ini diluncurkan pada bulan April 2020 berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 171 tahun 2020 sebagai dasar penyelenggaraan tracing, tracking, dan pengsin dengan infrastruktur dan sistem dari aplikasi telekomunikasi sebagai bentuk dukungan terhadap surveillance kesehatan. Aplikasi ini dapat diakses melalui Android maupun iOS. Salah satu fungsi dari aplikasi ini sebagai pendukung program vaksinasi COVID-19 yang sedang digencarkan oleh pemerintah Indonesia. Aplikasi Peduli Lindungi merupakan aplikasi di bawah naungan 3 lembaga yang bertanggung jawab, di antaranya Kemenkes Republik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kemenkominfo Republik Indonesia. Adapun cara kerja dari aplikasi Peduli Lindungi ini adalah sistem akan meminta persetujuan pengguna untuk mengaktifkan lokasi untuk memberikan informasi terkait zonasi dan karantina mandiri. Yang kedua, secara berkala, aplikasi akan melakukan identifikasi lokasi penggunaan serta memberikan informasi terkait keramaian dan zonasi. Yang ketiga, hasil tracing ini akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut agar dapat menghentikan penyebaran COVID-19. Adapun manfaat aplikasi Peduli Lindungi bagi masyarakat dan pemerintah, yang pertama adalah memberikan peringatan penggunaan apabila berada di kawasan zona merah. Yang kedua, pengawasan terhadap orang yang terpapar virus COVID-19. Yang ketiga, mengunduh sertifikat vaksin COVID-19. Yang keempat, informasi terhadap hasil tes COVID-19. Dan yang terakhir adalah sebagai bukti untuk mengakses layanan publik. Selanjutnya adalah aplikasi Peduli Lindungi bentuk akuntabilitas pemerintah. Aplikasi Peduli Lindungi merupakan aplikasi yang dibuat pemerintah untuk melacak kasus COVID-19. Pemerintah mewajibkan setiap warga negara yang memasuki ruang publik seperti mal untuk mendaftar, check-in, menggunakan aplikasi ini. Peduli Lindungi menyimpan informasi antara lain status vaksinasi individu. Metode kebijakan ini memiliki perbedaan dengan kebijakan yang lain, yang salah satu perbedaannya yaitu pemanfaatan teknologi informasi, yang mana keberfungsian aplikasi Peduli Lindungi ini hanya dapat diakses melalui gawai elektronik yang harus dimiliki oleh warga masyarakat. Aplikasi Peduli Lindungi dibuat untuk membantu upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Program ini bertujuan untuk melindungi rakyat dan merupakan upaya pertanggungjawaban pemerintah dalam menangani COVID-19. Selanjutnya adalah program inovasi e-tilang. E-tilang atau ETLE adalah Electronic Traffic Law Enforcement, merupakan suatu sistem baru yang menggunakan teknologi elektronik dalam melakukan pengawasan serta penindakan lalu lintas yang dikeluarkan oleh kepolisian dengan menggunakan alat bantu berupa CCTV untuk mengiringi kemajuan zaman. Tilang elektronik ini biasa disebut dengan e-tilang, merupakan digitalisasi proses dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan keseluruhan tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak polisi dalam manajemen penindakan serta pembayaran denda pelanggaran lalu lintas dengan sistem e-tilang. Pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening bank pelanggar menurut Setianto Gunato Majunisi tahun 2017.
Setelah mendapatkan notifikasi pembayaran denda tilang, pelanggar dapat langsung menunjukkan kepada petugas bahwa tilang sudah terbayar. Kemudian, pelanggar dapat mengambil barang sitaan dan melanjutkan perjalanan. Hasil putusan sidang tentang tilang denda yang harus dibayar pelanggar menunggu pelaksanaan sidang. Saat vonis ditetapkan oleh pengadilan tentang nominal dan denda tilang, pelanggar yang mendapatkan pemberitahuan berupa notifikasi dan pengembalian denda yang sudah dibayar pelanggar melalui rekening bank milik pelanggar. Adapun kelebihan dari e-tilang yang pertama adalah dapat bekerja secara terus-menerus selama 24 jam non-stop. Yang kedua dapat mendeteksi pelanggaran secara otomatis. Yang ketiga dapat menyimpan hasil rekaman dalam bentuk foto dan video. Yang keempat adalah pembuktian lebih valid. Yang kelima menghindari perdebatan di jalan. Yang keenam adalah sistem kontrolnya lebih terjamin karena hasilnya tersimpan dalam back office. Adapun keuntungan dari e-tilang adalah mendeteksi pelanggaran dengan akurat, mendeteksi kendaraan yang melebihi batas kecepatan, membuat masyarakat tertib administrasi, data tilang yang diinput bisa diakses seketika oleh semua instansi terkait sebagai sarana pengawasan, analisa, dan evaluasi. Petugas dapat melampirkan bukti-bukti pelanggaran berupa foto, film, rekaman dalam aplikasi sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Program e-tilang sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah adalah penerapan e-tilang merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum, khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, di mana masyarakat menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya. Menurut Setianto Gunarto Wahyuningsi tahun 2017. Adapun program e-tilang sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah adalah yang pertama, dalam penerapan e-tilang, pihak kepolisian telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ada. Hanya saja banyak dari masyarakat yang belum mengetahui mekanisme dari pelaksanaannya. Yang kedua, dalam aplikasi e-tilang, denda yang nantinya dikenakan sudah pasti tidak akan ada tawar-menawar dengan para oknum polisi yang menilang. Yang ketiga, pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat adalah berkurangnya kasus-kasus KKN. Penerapan e-tilang ini setidaknya dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan petugas kepolisian, yaitu berupa adanya pungutan liar atau pungli. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.